Ini pagi ini ada yang pengen saya jadiin pembahasan nih. Hmm. Kita kan belajar memang harus dari dasar kan pasti Hmm. kan. Soalnya kan kita menganggap bahwa baik yang baru muslim atau yang sudah muslim dari lahir, kita tetap juga kan harus belajar nih. Saya pengen nanya nanti eh, penerangan tentang rukun iman, rukun Islam. Ini nanya atau ngobrol bro? Jangan Nanti nanya bro. endingnya, Oh, endingnya ke endingnya. Ustadz Ya, Heru, oke, oh gitu. ya kan? Paham, paham, Paham paham, kan? paham. Ya. Nah, tapi yang pengen gue bahas sekarang itu tentang rukun iman dulu. Kita kan udah tahu semua kalau rukun iman kita itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, hari kiamat, dan terakhir qada dan qadar. Berdasarkan hadisnya juga ada lah. Nah, cuman kita bahas yang pertama dulu nih. Hmm. Iman kepada Allah. Kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Menurut Pak Budi dan Pak Irsal, kira-kira bentuk keimanan seseorang kepada Allah tuh mestinya gimana? Ya, tinggal brother nih mendefinisikan imannya itu di mana nih? Mendefinisinya coba, bro. Kalau iman, nah iman itu kan gini, kita ambil referensi aja lah ya, biar agak cepet lah. Ya. Kalau perkataan bahwa tentang iman itu adalah pembenaran dengan hati, ikrar dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota tubuh kita, ya kan? Sehingga seseorang tidak menjadi mukmin atau beriman kecuali terkumpul 3 hal tersebut. Itu menurut Imam Al-Ajuri. Jadi kita udah membenarkan dalam hati kita juga membenarkan dalam ikrar lisan kita, dan kita juga ngamalin dalam anggota tubuh kita. Logikanya gitu kan? Kalau kita main dasarnya tuh misalkan lo muslim, berarti ya lo sholat. Lo niat sholli fardu subuhi, kita udah niat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Di hati iya, di lisan dikeluarin, di anggota tubuhnya takbir. Kan gitu. Artinya kan? Iman itu kalau kita simpulkan yang sederhana aja, bahwa itu meyakinin bahwa Allah itu ada apa adanya gitu kan terhadap sehari-harian kita. Betul. Akhirnya kita meyakinin itu. Baik kalau dari teorinya ustadz-ustadz yang menyampaikan ke saya itu, di situ ada sebutan nama-nama Allah untuk kita yakini, sifat-sifat Allah itu untuk kita yakini juga. Dan keyakinan terhadap Allah itu ya kita harus buktikan, tidak hanya sebatas saya sudah beriman. Betul. Oke, sebagai iman, bukti iman kalau saya sebutkan itu dasar atau awal. Kalau kita beriman kepada Allah artinya kan iman sebagai Islam kan. Nah, kalau udah Islam bersyahadat, itu salah satu bukti kita menyatakan bahwa Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu adalah utusan atau rasulnya kan gitu. Berarti kalau kolerasi gini, iman sama Islam duluan mana? Berarti kita harus iman duluan. Islam dulu bro, menurut aku syahadat dulu. Setelah syahadat baru mengakui di situ Allah itu ada. Bukan kita belajar dulu tentang Allah, baru setelah itu kita Tuhan gue emang Allah. Kayak perjalanannya Nabi siapa? Kalau kelompok dari kita bicara iman sama Allah dulu nih. Kelompok dari bukan Muslim, dia bertuhan juga, tapi apakah sebutannya dia dari itu? Enggak kan? Kalau kita kelompok Islam itu mengenalnya adalah Allah, Maha segala-galanya. Itu yang kita harus yakinin. Artinya Islam dulu bro. Islam dulu. Syahadat dulu. Baru menemukan itu. Saya rasa enggak ini ya. Saya boleh. Memang benar, Mas Bro. Dia Tuhan dulu. Setelah dia Tuhan dia beriman. Karena kan ternyata Allah. Nah, di sini dia harus beriman. Tapi kan dia udah sadar. Ya oke. Kalau ini sebagai bahan pertanyaan kita untuk penjelasan kepada ini bro. Salah satu dasar sebagai seorang muslim pertama kan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kuncinya kan di syahadat. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan dari apa yang dibilang ucapan ya. Nah, terus di sini
dengan ucapan tuh dia meyakini bahwa artinya Allah oke, berarti kita ada pertanyaan ini kepada Ustadz untuk penjelasan tentang mana yang lebih dulu, mengenal Islam Allah dulu atau Islam dulu. Islam dulu itu, apa iman dulu? Tapi gitu. setelah oke lah, kita anggap kita sudah bersyahadat nih. Artinya kalau sudah bersyahadat, menurut saya itu ucapan dan perilaku harus mengikuti Islam, ngikutin aturan. Itu setuju, Bu. Setuju. Kalau Islam punya rule-nya, kata-kata lo mau jadi Islam, ya harus lo jalanin sesuai dengan rule-nya Islam. Betul, kan gitu kan. Sebagai contoh nih, kalau saya boleh, saya akan mencoba ini, mencoba untuk menggolongkan manusia. Pertama, itu manusia ini kalau dilihat dari KTP-nya itu Islam, tulisannya agamanya Islam. Tapi dari sehari-harian saya amati, saya lihat perilakunya kok enggak seperti apa Islam pada umumnya yang setelah diajarin. Setiap hari dia bermaksiat terus. Berkata-katanya yang namanya kebun binatang keluar semua. Sholat nggak pernah. Puasa enggak? Saya maaf kalau itu udah berada di ruang private. Jadi kita kan banyak tahu mengambil contoh. Dia seorang muslim Islam. Kaum musyrikin sendiri kalau perlu dia di belakang imam Allahu Akbar, kita nggak tahu kalau dia musyrik. Dia pernah rencana menghancurkan Islam. Nah seperti itu kan bisa tahu di dalam masjid apakah mereka orang-orang. Nah itu kembali personal keimanan. Memang dia kan kelihatan dia sedekah. Iya, betul. Ya, tapi kita nggak tahu. Saya potong. Makanya saya mencoba. Saya secara orang yang beriman, aku mencoba meyakinin saya orang beriman dan mempunyai pengetahuan. Saya mencoba untuk menggolongkan manusia ini. Manusia yang satu namanya, tulisannya, identitasnya Islam, tapi perilakunya tidak menunjukkan Islam. Itu setiap hari maksiat. Apa yang diperintahkan dalam Islam tidak dilaksanakan. Itu golongan itu. Artinya ini orang ini tidak. Itu satu golongan. Ya, satu golongan. Ini golongan tidak sesuai dengan SOP lah gitu. Siap. Terus yang kedua, itu golongan orang yang kategorinya itu dia lebih menonjolkan keilmuan dunianya. Ya, misalnya nih, sebagai contoh, dia pernah belajar menguasai ilmu akuntansi misalnya. Misalnya contoh. Jadi ada tambahan ilmu dunianya. Karena dengan ilmu dunianya, sebagai contoh nih, saya mendapatkan kepercayaan menjadi seorang direktur misalnya. Gitu, sebagai contoh ini. Dengan keilmuan yang saya dapat di dunia, saya mengotak-ngatik misalnya bentuk laporan. Bentuk laporan. Wah, ini kalau menurut aturannya ini SOP yang dikeluarkan sama perusahaan, 1A tambah 2A 3A nih. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, ini bisa jadi 10 nih. Nah, akhirnya dari itulah dia dengan keilmuannya dia membuat saya ini sebagai umat Islam tadi yang beriman tadi nggak konsisten terhadap ilmunya. Ada yang mengatakan bahwa inilah golongan orang beriman yang tidak konsisten. Oke, artinya orang iman yang sesuai dengan situasi. Ya, itu golongan itu. Yang ketiga itu memang betul-betul orang yang beriman dalam posisi kondisi kayak apapun tetap berjalan sesuai dengan SOP iman. Iya. Tuh, ketiga golongan. Bagaimana posisi seorang musyrikin? Ya kan kita banyak mungkin ya. Ini hal-hal kan selalu yang paling berbahaya itu kita sebagai seorang muslim, kita memuji kaum Yahudi dan musyrikin. Orang musyrik itu banyak saya dapat pelajaran dari seorang ustaz. Dia bisa berdiri di belakang seorang imam. Oh, dia bersedekah, dia malah memberikan sumbangan ke sana, dia sholat dengan baik,
terus pokoknya semuanya kelihatan oke-oke aja, sangat perfect. Tapi yang jelas nanti dulu, yang jelas ini bukan masuk ke yang ketiga ini. Enggak, soalnya ini masalah gimana? Ya maksudnya di mana posisi mereka? Ya kan? Ya, sementara dia itu di luar, di belakang layar, dia menghancurkan Islam. Dia kan termasuk, ini masalah iman juga. Nah, orang seperti ini masuk kategori yang sebelah mana? Dia bukan Islam. Orang bagaimana orang dia ya, karena kalau dia orang beriman, makanya dia saya golongan dia tadi. Dia mau diposisikan di mana nih? Labelnya Islam tapi perilakunya tidak. Orang Islam karena dengan ilmu pengetahuannya dia tidak konsisten tentang imannya, naik turun. Sesuai dengan kebutuhannya dia, dengan keilmuannya yang didorong oleh nafsu dunianya tadi. Ini golongan ini. Kalau yang ketiga betul-betul golongan orang yang mukmin dan beriman, mau digoda kayak apapun dengan ilmu pengetahuan, saya harus sesuai dengan SOP keimanan. Atau kalau enggak kita bagi dua begini. Gimana tuh, Bro? Islamnya itu sesuatu tujuan yang harus dituju. Tujuan yang harus dituju. Contohnya misalkan gini, Islam sendiri taunya kan udah tahu artinya selamat. Kan gitu ya, kan. Selamat. Berarti kalau lu mau selamat, jadilah sebagai seorang Islam. Iya. Kan gitu kan? Betul. Guidance-nya itu adanya di hati, yaitu iman. Iman, betul. Jadi tujuannya itu bentuknya orang yang selamat kayak gimana sih dijelaskan dalam Islam tuh. Gitu loh maksudnya saya gitu loh. Ya kan? Lo syahadat, lo puasa, lo zakat, lo sholat, lo naik haji bila mampu kayak gitu. Itu rule-rule-nya yang mau ditempuh menjadi orang selamat kayak begitulah. Ya, SOP-nya lah ibaratnya SOP-nya kayak gitu. SOP-nya. Cuman guidance-nya adanya di iman, di hati. Tapi kita selalu tergoda di situ kan. Dalam melaksanakan, gue udah dikasih tahu tujuan gue Islam itu jadi orang seperti itu, Islam seperti itu gitu loh. Kita mau jalan, kita tahu guidance-nya di hati, kita harus percaya sama Tuhan itu ada. Tuhan yang maha perkasa, Allah yang maha segala-galanya, Allah maha rahman, Allah maha rahim. Semua ini bahkan ciptakan karena Allah semua. Kalau nggak ada kekuasaan Allah, nggak bakal mungkin diciptakan segala macam. Cuman kadang kita lupa tuh. Itulah fungsinya kita hidup di dunia ini. Kawah canda dari muka biar kita dapat reward kan gitu kan. Ya kan? Kalau omongannya yang kemarin si Ustadz bilang bahwa ketika ditawarkan amanah di Quran disebutkan kepada bumi, gunung dan segala macam termasuk malaikat, nggak ada yang mau ngambil. Yang berani cuman ngacung cuman manusia doang. Terus Allah bilang sesungguhnya manusia itu orang yang zolim dan bodoh. Saking zolim dan bodohnya. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar ini Bapak? Ini Bapak apa namanya kameramen kita ini? Iya, Bapak kameramen kita ini. Boleh, kita kan ngobrol pagi ini enak brother. Asik bener. Silakan dilanjut. Ini lagi coba membuka wawasan pikiran kita sebagai Muslim. Kita ngobrol-ngobrol perihal keimanan. Apa sih itu iman katanya. Begitu tadi ada yang bicara masalah iman seseorang atau seseorang itu ada yang saya menyampaikan mencoba untuk menggolongkan tiga golongan. Iya. Orang tulisannya Islam tapi perilakunya sama sekali tidak menunjukkan Islam. Terus yang kedua ini Islam yang imannya itu berubah-berubah, nggak konsisten. Karena dengan didorong dengan pengetahuan dunianya. Akhirnya tidak konsisten nih sesuai dengan kebutuhannya. Dia beriman ini menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi begitu digoda dengan keilmuannya, misalnya saya punya jabatan nih, disuruh sama anak buahnya, Pak ini Pak ini kalau pakai teori ini Pak, ini ada uang lebihnya ini. Oh yaudah pakai yang ini aja. Nah artinya nggak konsisten nih keimanan saya. Dia bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah keimanan saya. Terus yang ketiganya saya golongkan menjadi orang Muslim yang orang Islam. Iya, orang yang Islam tulen sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP orang beriman itu adalah ini. Tapi kalau kita balik lagi, misalkan itu tadi kan kita udah prolog bahwa apa sih korelasinya antara
rukun iman dan rukun Islam. Kan Iya, gitu nih, kita betul. bicara tadi sudah ke Iya. situ ya. Nah, kalau misalkan saya bicara begini, kalau orang benar-benar sudah iman kepada Allah, Allah tuh segalanya, Allah Rahman Rahim, juga Allah yang maha pemberi azab. Mestinya kalau itu dicanangkan di hati kita, bisa jadi kita benar-benar Islam dong. Mestinya kan Iya, gitu kan. betul. Mestinya kan Iya. gitu kan ya. Iya. Kita nggak mungkin kayak golongan pertama, Betul, golongan ketiga iya. itu. Bisa jadi kita golongan ketiga itu kan gitu loh. Nah, terus berarti kita harus gali. Gali maksudnya kita benar-benar harus gali keilmuan tersebut, nanti mungkin kepada Ustadz Heru, Ya. bahwa sebenarnya bagaimana kita menundukkan hati kita, menundukkan diri kita bahwa waduh emang udah ada Allah dah. Ya. Kan kayak gitu kan maksudnya. Ya kan, belum lagi kita ngelangkah kepada iman kepada malaikat segala Malaikat, macam kan iya. gitu kan. Nah, sekarang gini, kita coba ngukur diri kita sendiri-sendiri deh. Kita punya batas sampai di mana sih iman sama Allah, misalkan Pariston kayak gitu kan. Coba batasnya kita nanya sama diri kita nih gitu loh. Gue bener-bener beriman gak sih Kalau sama Allah saya, kayak gitu kalau kan? saya ini baru saya potong nih. Kalau saya masih yang golongan 2 tadi tuh. Kadang-kadang aku misalnya nih, saya kalau subuh nih di masjid, saya ngikutin ceramah Eh, kultum ini. eh, Selesai kultum, dapat ilmu. dapat ilmu tuh, dapat ilmu. Saya mantuk-mantuk begini ya. Begitu saya keluar dari Masjid. pagar masjid, Hilang. ada motor lewat. Woi, anjing lo, monyet lo. Nah, Keluar ya. artinya perkataan saya kan tidak sesuai dengan Dengan iman, SOP-nya, tidak SOP-nya sesuai dengan ini, SOP. Artinya berkata-katalah dengan yang menyejukkan, Dengan yang baik, dengan sopan, gitu. dengan baik. Itu kalau menurut saya SOP. Coba Artinya Pak Pariston gimana? Coba, saya kayak Pariston. gitu. Jadi masuknya masih naik Maaf, turun, Pak, naik turun. ini menurut saya pribadi. Siap, siap. Saya pernah dengar juga dari beberapa ulama tentang iman. Di sini kita berbicara iman itu kan naik turun. Iya. Nah, iman naik turun ini bisa berlaku ke siapa saja. Iya, betul. Baik mereka sebagai ulama yang kita anggap ilmu agamanya lebih tinggi dari kita, itu bisa terjadi yang namanya naik turun ini. Karena memang begitu. Kodratnya manusia itu begitu. Ya. Ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya iman itu mah ya emang begitu levelnya akan naik turun. Levelnya manusia. Di mana saat kita lagi tinggi ya mungkin kata Bapak tadi pas kita dengar ceramah Mantuk-mantuk. rohani mantuk. Nah, tinggi nih levelnya. Pas keluar terjadilah Iya. seperti yang Bapak alami ya mungkin turun. Itu sih lumrah menurut saya. Lumrah. Karena itu memang kodratnya manusia. Jadi emang dia naik turun Artinya levelnya, kalau gitu. kita berbicara kodrat itu bisa nggak bro kodrat itu dirubah atau diperbaiki? Gimana? Kodrat itu. Maksudnya dia bisa jadi konstan gitu. Iya, Ya, jadi artinya kita manusia itu memang dituntut untuk itu. Nah, kan tuntunan untuk itu ada. Ya artinya kan kita Ya, betul. ingin berubah menjadi lebih baik nih. Ya. kan? Ya, makanya selalu diajarkan kita itu selalu belajar. Kita suka bersalawat, kita suka berzikir untuk mempertahankan standar keimanan kita itu supaya salah Iya, satunya kalau saya secara pribadi saya nggak sependapat dengan pendapatnya Pak Riston, Bang. Ya, boleh saja. Kodratnya manusia ya begitu, Bang. Kalau kodratnya manusia berarti ya artinya dari zamannya Adam sampai ke zamannya Muhammad Ali mungkin nanti akan sama. Akan sama terjadi begitu, betul. Iya, artinya tidak ada Saya potong, Pak Budi. perubahan. Memang kodratnya manusia, cuma ada anjuran. Nah, Ini kodrat manusia itu. Jadi ada anjurannya, kita harus dengan kita berzikir, kita bersolawat, kita banyak ajaran-ajaran Itu salah satu- itu yang akan membuat iman itu kita Iya, stabil. itulah Ya, salah betul. satu metode membentuk manusia yang supaya imannya tadi nggak naik turun, tetap stabil di posisi di situ aja. Nah, jadi benar. Dan makanya kita mau minta ini besok penjelasan ke Pak Ustadz. itu yang Gimana kita sih? minta ya, betul. Iya, gimana sih Pak Ustadz supaya saya itu menjadi iman yang konstan, yang stabil. Jadi nggak naik turun. Caranya gimana Pak Ustadz? Itu maksudnya, iya metode itu. Sementara ini kan kita masih teori-teori aja ini. Perbuatan dan perkataan kita kadang masih jauh. Bener nggak, brother? Bener-bener juga, cuman memang kalau dibilang dilarikan kepada kodrat manusia, memang manusia kodratnya begitu.
Iya, manusia tapi kan tempatnya orang salah. Iya, cuman maksudnya ada guidance SOP Islam itu yang jadikan tujuan. Rasulullah aja nggak cuman pernah salah. yang harus kita pertanyakan tuh kan kayak gini lah sebenarnya. Apakah Allah zolim? Misalkan kita yang naik turun, pas di end-nya mati, lo naik turun, kalau pas lo turun. ente mengatakan Nah, Allah gini. zolim, aku marah, bro. Ya, justru Nggak itu. boleh, bro. Justru itu. Enggak, maksud gini. Dengerin dulu. Yang gue maksud, kita udah yakin Allah nggak bakal zolim. Kan gitu loh maksud gue kan. Walaupun jadi si iman tuh naik turun, bisa kan tetap masuk surga nerakanya bukan karena iman. Karena rahmat Allah. Nah, itu yang gue maksud. Jadi kalau kodrat itu memang ada, ya iya, gitu loh maksud gua. Kalau misalkan pengen tetap konstan imannya, belum tentu juga bisa. Ya, itu manusia, betul, sifatnya jadi manusia. maksud saya perkataan Pak Riston benar juga, ini yang harus kita akuin juga bahwa kodratnya kita juga tempat Pak Irsa bilang tempatnya salah. Ada guidance-nya namanya Islam. Cuman kalau gue lebih senang begini. Gimana? Kalau metode iman kepada Allah gitu kita larikan pakai tafakur. Itu metodenya, bro. Metode. Iya. Nah, sekarang kan kita bicara gini. Kita yang tadi kita sudah panjang lebar kolerasi tentang iman dan Islam tadi nih, iya. ya gitu kan. Kita coba mulai masuk iman kepada Allah kayak gimana sih sebenarnya bentuknya? Kalau boleh kita tafakur Itu dari yang ilmunya yang sudah tebal ini, bro, yang bisa yang bisa menularkan ke kita betul. ini. Kayak contohnya kemarin si Ustadz Heru, ingat kan? Itu udah hak mutlaknya Allah, kita nggak boleh menanyakan mengapa saya diciptakan begini, mengapa kita jadi miskin, mengapa gini-gini. Saya teringat ada suatu catatan, saya cari literasi di sini. Hebatnya begini loh, itu ada, tapi saya belum cek, cuman literasi ini mungkin bisa dijadikan ini ya. Di hadisnya riwayat Muslim, Rasulullah bilang ngomong gini, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin bahwa segala aktivitasnya misalkan berbentuk seperti kesulitan bagi dia, sakit dan sebagainya itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin itu adalah merupakan kebahagiaan pada dia. Sebenarnya kebahagiaan ini, contohnya misalkan saya akhirin dulu di sini. Sehingga itu menjadi, kalau dia bersyukur, sehingga itu menjadi suatu kebaikan baginya, sehingga ia mendapatkan kesusahan itu seperti halnya daun-daun yang berjatuhan, berguguran dosa-dosanya. Kalau misalkan kita ngomongin gitu, contoh gini, ada bayi yang dilahirkan cacat. Ketika pas brojol, ibu bilang, ya tolong, jualin banget sih lo gitu, kenapa anakku dikasih yang cacat kayak gini kan? Artinya timbul ada ungkapan tidak adil ya? Tidak adil, ketidakadilan kan gitu kan. Atau seorang epilepsi lah, misalkan seorang epilepsi, dia malu sampai tersingkap, dan itu kejadian loh di zaman Nabi. Ada seorang wanita epilepsi datang kepada Nabi, ya Rasulullah tolong doain gua pengen sembuh, kata Rasulullah. Itu sebenarnya baik buat lo. Kalau lo bersabar, lo bersyukuri itu, sesungguhnya kebaikan buat lo. Karena akhirnya wanita itu percaya akan perkataannya baginda Nabi. Akhirnya dia bilang gini, ya udah ya Rasulullah, doain gua aja, tolong doain gua ketika gua kambuh epilepsi gua. Gua punya kebiasaan buruk, aurat gua terungkap. Tolong doain gua ketika gua kambuh, jangan terbuka aurat gua. Didoakan sama Nabi, tapi akhirnya di end-nya dia benar-benar kambuh dari epilepsinya, terus meninggal, tapi memang tidak terungkap lagi auratnya dia. Jadi maksudnya ada lagi contoh di hadis Nabi, seorang buta yang meminta kepada baginda Rasul, ya Rasulullah tolong doain gua biar mata gua sembuh, buta dari lahir. Dibalikin lagi masa baginda Rasul, sesungguhnya itu kebaikan buat lo. Kalau lo sabar. Tapi aku setuju nih bro, kalau yang ente sampaikan tadi ini, aku lebih setuju di season berikutnya nih, aku setuju ini. Iya, jadi kita maksudnya bicara tentang keadilan Allah nih. Enggak, maksudnya ini hubungannya sama iman. Oh, dengan iman. Hubungannya sama iman. Jadi maksudnya gue coba memberitahukan bahwa sesungguhnya memang kalau ini yang itu udah hak mutlaknya Allah, kita nggak usah tanyain. Ternyata memang ada suatu rahasia-rahasia yang kalau memang kita
menikmati itu, mensyukuri keadaan yang kita terima itu sesungguhnya kebahagiaan buat kita nanti di endnya. Itu loh maksudnya gue. Jadi Allah benar-benar kalau di Quran disebut tidak kuciptakan semua itu melainkan yang tidak sia-sia. Jadi nggak ada yang sia-sia Allah ciptain. Jadi apa? Sesuatu yang baik, yang buruk itu punya hikmah dan punya rahasia-rahasia tersendiri ya. Betul. Jadi maksudnya bentuk tafakur iman kepada Allah itu salah satu itu. Misalkan kita berarti intinya gimana kita menyikapi aja. Jadi harus kita syukuri seperti apapun yang kita terima. Harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Harus Karena kita syukuri. yang tahu tentang rahasianya cuma Allah. Jadi mungkin yang kita dikasih sesuatu yang nggak bagus, padahal itu sebenarnya intinya ke depan itu kan rahasia Allah. Seperti yang Ya, menggugurkan itu dosa. itu Ya kan? manusia yang udah sampai ke tingkat keikhlasannya sudah ketemu. Tapi kalau dari kelompok orang yang mengutamakan keilmuannya akan bertanya juga nih. Ini yang fokus yang brother sampai ke tadi ya. Akan bertanya juga di sisi lain Allah berfirman kan bahwa kau manusia kuciptakan makhluk yang paling sempurna dari semua ciptaanku. Karena aku ciptakan kau dengan akal pikiran dan akal hati dan ya bentuk tubuh yang sempurna. Umumnya manusia punya tahlil dan sebagainya. Tapi kita sering melihat, sering menonton berita, ada berita-berita di media. Ada seorang yang dilahirkan tanpa tangan. Gitu. Ada yang dilahirkan tidak seperti umumnya kita. Dia protes dong. Dia protes. Wah, Allah nggak adil nih. Karena katanya udah menciptakan manusia sempurna dari semua ciptaannya. Kok aku nggak sempurna seperti manusia umumnya? Nggak adil. Nah, di situ itu juga makanya saya lebih condong yang berada sampaikan tadi, kita season yang berikutnya lebih asik tuh. Sebenarnya kolerasinya sampai yang pertama yang kita sudah bukan pertama menciptakan kemarin, manusia itu. Iya, jadi Allah emang itu udah hak mutlaknya Allah. Tadi cuman bentuknya tafakur yang tadi saya bilang tadi. Maksudnya bagaimana sih kita menerangkan ke hati kita sesungguhnya benar-benar Allah Rahman Rahim. Maksudnya seperti itu. Contoh lagi sebenarnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang deh, coba nih. Salah satunya misalkan kita coba tafakur ya. Pesawat yang di atas sana. Kita misalkan tanya kepada suatu petugas bandara berapa sekali sih traffic gitu kan. Tapi dalam kecelakaannya berapa kali sih? Bisa dibilang kan mungkin hanya sekian persen dari berapa traffic itu pesawat jalan gitu loh. Kalau misalkan pesawat di situ ada seorang mafia, ada pemerkosa, ada apa. Kalau Allah zolim, Allah tebalikin aja mudah kan? Gitu dong. Begitu juga yang kejadian di kapal. Di lautan luas gitu kan. Lautan luas. Ada yang sedang tapi berzina. jangan menggunakan kata Allah zolim dong. Bukan, pilih kata gue, yang lain. Bukan gini, pengertiannya gini. Kenapa gue pakai nama kata Allah zolim? Itu maksud gini, penerapan bagi orang-orang yang merasa bahwa Allah tuh zolim. Nah, gue pengen mengungkapkan bahwa sesungguhnya Allah tuh Rahman Rahim loh. Coba kalau lo pikir, di lautan luas banyak begitu, banyak kapal pesiar segala macam. Kapal pesiar gimana Pak? Di dalamnya Pak? Isinya kayak gimana Pak? Ada dibilang Allah itu umpama orang itu berzina atau merampok, Allah izinkan, tapi kan Allah nggak ridho. Nah kan di situ. Jadi ya ada kejadian di atas kapal-kapal itu mereka berjudi kan, Allah izinkan. Kasar katanya Allah maafin. Iya. Gitu loh maksud gue. Nggak ridho. Allah maafin. Ya, tapi intinya kita kan udah bicara masalah iman kepada Allah tadi kan sudah sampai ke yang seharusnya kita lebih dalam lagi gitu bro ya. Jadi kita punya agenda dengan Pak Ustadz kapan bro? Maksudnya Ya, saya udah apa, harus meninggalkan ini nih, kamu ada acara nih. Besok lah kita timingin, insya Allah. Jadi kita minta penjelasan dari Pak Ustadz, gimana sih supaya perilaku perkataan kita ini sesuai dengan SOP-nya iman ya? Ya, Itu. mungkin kita omongin dulu antara korelasinya antara hukum iman dan hukum Islam gitu kan. Terus mungkin kita akan ngomongin tentang manifestasi iman kepada Allah kayak gimana sih kayak gitu kan. Ya. Oke, cukup ya kayaknya ya. Cukup ya. Itu kita perdalam besok sama Pak Ustadz deh. Sama Ustadz Heru kita perdalam ya. Oke, terima kasih pemirsa. Soalnya kita lanjutkan lagi nanti di sesi tanya jawab Pak Ustadz. Lebih lagi kita dalamin.
Moga-moga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Bagaimana caranya sih kita tetap bertafakur bahwa sesungguhnya Allah tuh maha segalanya, maha baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.